warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kembali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin banyak Allah beri kepada kita, semakin taat kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat juga kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan juga seringnya kita berselawat kepada Rasulullah, kita terpilih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai kajian kita. Kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Imam, tafadhal masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza 'azzamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat barakatul wahd wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita semakin taat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik dari Nabi Adam sampai bayi yang terakhir, dan tidak ada satu orang pun nanti di akhirat yaumil mahsyar yang tidak mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu umatnya maupun bukan umatnya. Mudah-mudahan kita semua beserta ahli keluarga, jiran, tetangga, jemaah masjid, orang kampung kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'asi faka'annama yashku rabbahu. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, apa kata Nabi? Barang siapa yang subuh hari sudah mengadukan kesulitannya kepada manusia, mengeluh kepada manusia, maka ia berarti telah mengeluh kepada Tuhannya. Kalau di surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala terangkan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana.
ketika bangun, yang Allah inginkan kita itu jangan ingat yang lain. Apa yang mesti kita buat? Ingat Allah. Kalau subuh saja kita sudah mengadukan kesulitan kita, berkeluh kesah kepada manusia, lalu bagaimana hari-hari itu kira-kira? Oh, bukan berarti tak boleh cerita masalah kita dengan manusia, tidak juga. Boleh cerita dengan manusia, tapi berharap kita kepada Allah. Yang benar bagaimana? Yang benar ketika bangun tidur, ambil wudu. Kata Nabi dalam hadis, ketika satu orang manusia tidur, maka dia diikat oleh 3 ikatan. Kalau 3 ikatan ini dia lepas, maka harinya penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang pertama lepas dengan apa? Dengan tidur dengan membaca doa. Bangun tidur langsung baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau majelis subuh ini, habis subuh ada ceramah, sering-sering baca doa apa? Supaya enggak jadi tidur. Terkadang kita ni majelis subuh lupa baca doa. Terbalik baca doa. Naik ustaz ceramah, doanya bismika Allahumma amin. Doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, kata Nabi, ikatan yang kedua akan lepas ketika kita mengambil wudhu dengan sempurna. Karena ada orang bangun tidur, dia berwudhu, tapi dalam keadaan ngantuk wudhunya, sehingga wudhunya itu tidak sempurna. Membasuh mukanya asal-asalan, membasuh tangannya tidak sempurna, kepalanya, kakinya tidak sempurna. Ketika orang berwudu dengan sempurna, maka ikatan yang kedua akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah dia ambil wudu, dia sholat sunnah apa saja 2 rakaat, maka ikatan yang ketiga akan dilepas Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Nabi, barang siapa yang melakukan bangun tidurnya 3 perkara ini, baca doa, wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka aku akan penuhi harinya dengan kemudahan. Kalau sebaliknya, kalau bangun tidur tidak baca doa, tidak wudu, tidak sholat, maka hari-harinya jadi hantu, penuh dengan kesulitan. Maka wajar saja terkadang hari-hari kita itu sulit. Coba kita periksa bangun tidur tadi baca doa enggak? Biasa kita bangun tidur ini lihat HP lah. Berapa WhatsApp yang masuk? PT masuk atau PT keluar. Lupa kita ambil wudu. Maka ikatan 3 tadi belum terlepas. Ikatan 3 itu yang ikat setan. Maka ditangkal, dilepaskan dengan berwudu, dengan sholat, dengan baca doa. Setelah itu, apa pekerjaan orang beriman setelah bangun? Maka dia adukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Badar, sahabat ketika itu hanya 313, tidak punya peralatan untuk perang. Baru pindah dari Mekah ke Madinah selama 2 tahun. Tahun kedua Hijriah, datang perintah Allah untuk melawan kaum kufar, kaum kafirin, yang ketika itu banyaknya kaum kufar itu 1000 lebih. Kaum muslimin hanya 300. Kemudian kaum muslimin ini tidak punya peralatan untuk perang. Ontanya berbagi, pedangnya tak cukup, peralatannya tidak cukup. Maka ketika sampai di tempat untuk perang, semua sahabat istirahat. Kecapean, tidur. Nabi SAW hendak Nabi berteduh di bawah satu batang pohon. Kemudian Nabi sholat sepanjang malam di situ. Apa yang Nabi SAW doakan? Ya Allah, besok kami mau melawan kaum kafir, yang mana jumlah mereka 3 kali lipat lebih banyak daripada kami. Seandainya engkau besok kalahkan kami, tidak menangkan kami,
maka tidak akan ada lagi orang yang akan menyembah engkau di atas muka bumi. Dan Nabi doa itu bukan sambil tertawa. Kata sahabat yang melihat Rasulullah itu berdoa ketika itu sambil menangis sehingga jenggot dan sorban yang ada di pundak Rasulullah itu basah. Abu Bakar itu saking seringnya menangis kepada Allah, di mukanya ini ada kayak aliran air, talang air mata. Kenapa? Saking seringnya menangis kepada Allah. Maka orang beriman bangun tidur adukan masalahnya kepada Allah. Ya Allah begini-begini, ya Allah, ya Allah begini-begini, ya Allah, ya Allah begini-begini, ya Allah. Nabi SAW sini pernah katakan, Ala u'allimukumul kalimati allati takallama bihi Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israel. Nabi SAW bertanya pada sahabat, apa aku enggak pernah memberikan kepada kalian doa, mengajarkan kepada kalian doa, yang mana doa itu diucapkan Nabi Musa ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun ini samalah kita tahu, saking jeleknya Fir'aun ini tak ada orang sekarang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ada yang kasih Pak? Saking jeleknya. Kurang apa jelek lagi ngaku Allah. Dikejar Nabi Musa oleh Fir'aun beserta bala tentaranya di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa ini membawa ribuan kaumnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Musa? Kalau kita lihat di situ, begitulah kebesaran Allah. Kenapa enggak Allah perintahkan saja Nabi Musa itu? Nabi Musa kan ketika itu bawa tongkat. Kenapa tidak Allah perintahkan, wahai Musa, ambil tongkatmu, pukulkan kepala Fir'aun itu biar pecah? Enggak, Allah menampakkan kebesarannya, wahai Musa, pukulkan ke air. Ketika Nabi Musa hentakkan pertama kali tongkatnya ke air, maka air itu membelah menjadi 12 lorong sebagaimana banyaknya kaumnya Nabi Musa. 12 suku di dalam kaumnya Nabi Musa itu, maka Allah kasih 12 jalan. Ketika Nabi Musa telah sampai ujung, maka Allah suruh lagi Nabi Musa untuk hentakkan tongkatnya ke air. Ketika hentakan yang kedua, maka air laut tadi menutup kembali, maka tenggelamlah Fir'aun beserta bala tentaranya di situ. Apa doa Nabi Musa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kepada Engkau kami memuji, ya Allah. Kepada Engkau kami meminta dimudahkan segala urusan, tempat mengadu. Kepada Engkau kami minta tolong, dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Engkau yang maha agung dan maha tinggi, ya Allah. Sekarang kalau kita timbang-timbang, kita ini lebih banyak mengadu kepada manusia atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau lebih banyak mengadu kepada manusia, boleh-boleh saja, tapi solusinya tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang Imam Syibli mengatakan, tidak ada masalah kita mengadukan kesulitan, bercerita kesulitan kepada manusia, tapi hati kita tetap berharap bercerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh itu menceritakan kesusahan kepada manusia berserta meminta diselesaikan oleh manusia juga. Kalau kita timbang, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah orang? Masalah kita pun banyak. Manusia ini kan tempat masalah semuanya. Maka kata Nabi, kalau kita subuh hari, pagi hari sudah, berarti ini ada orang seperti ini, kata Rasulullah. Tidak mungkin tidak ada. Bangun tidur sudah cerita susahnya kepada manusia.
seharusnya cerita kesusahan kita kepada Allah. Mau tiap hari, mau tiap jam, tiap detik kita ngadu kepada Allah. Allah tak akan pernah bosan untuk mendengar. Kalau manusia, hari ini kita datang didengarkan sama dia sambil angguk-angguk. Besok kita datang, udah kurang angguk-angguknya. Besok kita datang lagi, hari keempat ditutupnya pintu rumahnya. Tidak mau dia dengarkan kita lagi. Bosan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat As-Sami' yang Maha mendengar. Apapun kita ceritakan kepada Allah, Allah akan dengarkan. Berapa lama pun kita cerita kepada Allah, Allah akan dengarkan juga. Tidak akan ada datang malaikat sudah bosan Allah dengarkan. Tapi kebanyakan kita ini lebih suka cerita kepada manusia daripada cerita kepada Allah. Ceritalah. Keinginan kita ini banyak. Kalau manusia yang ingin menunaikan tak akan mampu satu manusia pun. Tapi kalau kita ceritakan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan apa yang kita inginkan sesuai dengan kemaslahatan kita masing-masing. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asbaha," dan barang siapa yang di pagi hari sudah merasa susah, "wa man asbaha li umuri dunya hazinan, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah." Barang siapa yang pagi bangun tidur, yang terpikir di kepalanya bagaimana susahnya dunia, repotnya cari rezeki, repotnya di dunia ini, susahnya di dunia ini, maka dia ini sesungguhnya adalah orang yang sudah membenci atau tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak yakin akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang subuh harinya sudah pikir, ya Allah, sakit kepala mikir kerjaan, sakit kepala mikir dunia, sakit kepala masalah ini, sakit kepala masalah itu. Masya Allah. Kalau kita tarik ke belakang, dalam hati kita berarti kita belum yakin 100% akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang enggak diurus Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, la tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi, wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Allah adalah Zat yang Maha mengetahui apa saja yang gaib, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, dunia maupun akhirat. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi kalau ada orang bilang dia berjumpa dengan Allah, bisa kita katakan sekarang bohong. Wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah gugur satu daun di atas satu ranting pohon illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu pohon apa, daunnya bagaimana, berapa hari umurnya, keringnya di mana, tahu jatuhnya di mana, jam berapa, siang atau malam. Wala ratbin wala yabisin, daun itu jatuh dalam keadaan kering atau basah, di gunung atau di darat, ditanam atau tumbuh sendiri. Daun itu dari mana, siapa yang menanamnya, kapan dia tumbuh, Allah tahu. Illa fi kitabin mubin, semua itu sudah ada dalam Lauhul Mahfuz, dalam catatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semut yang hitam di atas batu yang hitam, di dalam gua yang gelap, di malam hari, Allah pun tahu. Satu hari Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabiullah Musa, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki?" Di depan Bani Israel itu ada batu besar. Bani Israel ini bawa
palu. Maka Nabi Musa dapat ilham dari Allah untuk suruh memukul batu tadi. Maka Nabi Musa suruh kepada Bani Israel, kaumnya, coba kamu pecahkan batu. Maka ketika dia tokok yang pertama, pecah batu. Di dalam batu itu ada batu lagi. Dipukul lagi yang kedua, pecah batu lagi. Ketika pecah yang kedua, di dalam batu ada batu lagi. Maka dipukul lagi yang ketiga, pecah batu. Di dalam batu itu ada satu ekor ulat yang sedang memakan daunan yang segar, dan dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata ulat tadi? Wahai Zat yang tak pernah lupa kepadaku, wahai Zat yang mendengarku, wahai Zat yang tahu di mana tempat aku, kata ulat. Kalau logikanya kan tidak masuk akal, masa ada ulat di dalam batu makan daun yang segar. Satu hari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat melihat ada satu ekor burung membawa makanan kepada kepada pohon kurma yang sudah mati. Burung ini bolak-balik, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, hulu ke hilir, bawa makanan. Maka sahabat ini penasaran, apa sebenarnya kerja burung ini? Kok bisa dia bawa makanan mondar-mandir? Maka diambilnya tangga, dipanjatnya pohon kurma yang sudah mati tadi. Rupanya di dalam pohon kurma itu ada satu ekor ular yang buta. Ular itu buta, Allah gerakkan burung tadi untuk bawa makanan ke mulut dia. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini manusia ini apa yang tidak ditanggung oleh Allah. Kantong rezeki kita ini sudah penuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kurang satu detik pun. Kalau satu orang itu mati, ji'un innalillahi wa inna ilaihi raji'un, menandakan bahwa kadar rezekinya sudah habis, tidak ada lagi yang mau dimakan. Kalau orang masih hidup, berarti rezekinya masih ada. Berapa banyaknya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebenarnya manusia ini gak usah berkeluh kesah, gak usah pusing-pusing kali ngurus dunia ini. Yakin kepada Allah. Oh, kalau begitu gak usah kerja, bukan juga. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Setelah sholat Jumat itu kita sering dengar, setelah sholat bertebaran di atas muka bumi. Bekerja kita takdir di tangan Allah. Susah senangnya dunia ini di tangan Allah. Tapi kita nggak usah risau, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang dunia sekarang saking susahnya dia mengurusi dunia sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusi dunia tidak ada masalah, tapi jangan sampai lupa kepada Allah. Jangan sampai lupa taat kepada Allah. Jangan sampai lupa ibadah kepada Allah. Dan niatkan setiap langkah kaki yang kita gerakkan untuk mencari dunia itu, untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Dan sahabat juga dulu ke pasar. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, sudah jadi khalifah nih, maka Abu Bakar tetap membawa kain. Abu Bakar punya toko. Ketika perang Tabuk, 8 tokonya dihabiskan semua untuk korban jalan Allah, dikasih semua kepada Rasulullah. Maka setelah dia menjadi khalifah, dia bawa kain di pundak dia. Di tengah jalan jumpa dengan Umar. Wahai Abu Bakar, mau kemana kamu? Kata Abu Bakar, aku mau jual kain di pasar. Kata Umar, jangan, kamu sudah ditanggung dari Baitul Mal. Kata Abu Bakar, tidak, aku mau jualan seperti aku sebelum menjadi khalifah. Kata Umar, kalau kamu sibuk di pasar, lalu yang mengurusi masalah umat ini siapa? Sekelas Abu Bakar saja kalau dia doa langsung turun dari langit, masih juga cari dunia.
Bukan berarti ketika kita cari dunia itu menandakan kita tidak kita tidak risau dengan masalah dunia. Enggak. Mencari dunia itu perintah Allah. Namun dalam mencari dunia perintah Allah itu gunakan untuk beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang sekarang mencari dunia bukan untuk ibadah kepada Allah. Allah kasih senang, tapi malah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah untuk ingkar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mencari dunia salah. Mencari dunia untuk bermaksiat lebih salah. Yang tak salah, carilah dunia sebanyak-banyaknya, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Supaya kita pagi hari sudah mengadukan masalah kita kepada Allah. Pagi hari sudah kita lepaskan masalah dunia ini, takdir kita di tangan Allah. Serahkan 100% bulat-bulat kepada Allah. Untuk apa? Lau duktum halawatal waslah la'arabtum mararatal qati'ah. Untuk tujuannya supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Dekat dengan manusia, pejabat saja di dunia ini bukan main senangnya hidup kita. Dekat dengan gubernur, dekat dengan bupati, dengan pejabat, Masya Allah, mudah urusan kita semuanya. Dekat dengan pejabat pembuat KTP, ya kan? Disduk Capil, satu hari KTP kita selesai. Buat kakak selesai satu hari. Terus dekat dengan ini selesai masalah. Sekarang kita coba pikirkan bagaimana kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Isra Mi'raj berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa tidak Allah suruh saja Jibril bawa sholat itu beserta semua rukun, syaratnya, tuntunannya, bacaannya ke bumi turun? Padahal hukum-hukum syariat yang lain datang dari langit ke bumi. Kalau sholat khusus dijemput dari bumi ke langit. Kata ulama, karena menandakan Allah itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menandakan Allah itu sangat dekat dan tidak ada satupun, bahkan Nabi pun tidak pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari Nabi Musa ini adalah gelarnya kalamullah. Orang yang bisa, Nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Jadi Nabi Musa dulu kalau mau jumpa dengan Allah, dia akan naik ke Bukit Tursina. Maka di sana dia akan berngobrol. Kayak kita ngobrol. Satu hari Nabi Musa ini penasaran, ya Allah, aku ingin melihat Engkau ya Allah. Maka kata Allah, kamu tidak akan sanggup wahai Musa. Kemudian Nabi Musa minta lagi, bukan memaksa, bukan. Bagaimana kalau anak itu kita sayang, kemudian dia cinta dengan kita, sayang dengan mak ayahnya, ma belikanlah. Enggak, ma belikanlah. Merayu. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, aku ingin sekali melihat Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kamu tidak akan sanggup wahai Musa. Ketiga kali, ya Allah, aku ingin melihat Engkau ya Allah, ingin melihat wajahmu ya Allah, bagaimana Engkau ya Allah. Kata Allah, kamu tidak akan sanggup wahai Musa. Maka karena seringnya Nabi Musa meminta seperti itu, terakhirnya Allah bukakan sedikit hijab. Ketika Isra Mi'raj itu Nabi SAW dibawa oleh Jibril. Tiba-tiba Nabi diturunkan. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa kamu sampai di sini saja, tidak ikut sama saya? Kata Jibril, antara aku dengan Allah itu terdapat 70 hijab, yang mana kalau aku mendekat kepada satu hijabnya saja, penghalangnya, maka aku akan terbakar seketika itu juga. Maka karena Nabi Musa memaksa, Allah bukakan sedikit hijabnya, kemudian Allah pandangkan ke gunung, bukan langsung kepada Nabi Musa. Allah bukakan hijab itu ke gunung. Ketika dibukakan, gunung itu langsung meleleh seperti air. Melihat seperti itu, pingsan langsung Nabi Musa. Setelah bangun dari pingsannya ini, itu butuh, ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Aku minta ampun ya Allah karena keinginanku, karena penasaranku ya Allah, sehingga aku merayu-rayu seperti maksa kepada Engkau ya Allah. Tapi Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Allah.
bahkan sendal Nabi pun tak dibuka. Satu-satunya manusia yang bertemu dengan Allah. Kalau ada orang sekarang mengaku bertemu dengan Allah, berarti kayaknya level dia sama seperti Nabi ini. Jago juga uaknya kata orang Medan. Bisa dia jumpa dengan Allah. Bukan jumpa dengan Allah, jumpa dengan jin ifrit dia waktu tidur. Aku Allah, kata jin ifrit. Wah, besok kamu tidur saya nih, makom saya sudah sampai, sudah jumpa saya dengan Allah. Bagaimana orang yang bisa dekat dengan Allah, merasa senang manisnya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Ali radhiyallahu taala anhu pergi perang, kemudian kaki Ali ini terkena panah. Tidak bisa dicabut. Kata satu orang sahabat, kalau kamu mau cabut panah itu, maka tunggulah Ali ketika waktu sholat. Maka dilihat mereka Ali radhiyallahu taala anhu sholat, maka dicabut panah tadi dari kakinya, sholatnya tidak berubah. Ketika selesai sholat ditanya, wahai Ali, terasa tidak tadi kami cabut panah di kakimu? Kata Ali, tidak terasa, saking nikmatnya sholat. Bahkan di dalam hadis dikatakan Ali radhiyallahu taala anhu itu bisa menyelesaikan 30 juz Al-Quran dalam satu sholat witir. Kira-kira kalau tidak nikmat bisa enggak seperti itu, Pak? Ini. Kenapa bisa orang panjang sholatnya? Kenapa orang bisa panjang baca Qurannya, berzikirnya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berzikir 15.000 setiap hari sebelum tidur. Kalau belum selesai 15.000 itu, maka dia tidak akan tidur. Maka Abu Hurairah itu punya kantong yang isinya itu biji-biji kurma. Itu 1, 2, udah selesai itu tadi baru dia tidur. Kenapa orang bisa zikir 15.000 setiap hari? Karena sudah dapat nikmat. Kalau orang pergi suluk, ribuan, 5.000. Percobaan satu hari 5.000, naik 10.000, naik 15.000, naik lagi sampai tak terhitung. Kenapa bisa orang seperti itu? Karena nikmat. Rupanya dekat dengan Allah itu nikmat, dan jauh daripada Allah itu azab. Sholat tadi, masya Allah. Sekarang kalau kita bandingkan sholat kita dengan Ali, tidak ada apa-apanya. Ali ketika sholat dicabut panah di kakinya tidak terasa. Kita gigit nyamuk pun masih gatal kaki. Banyak kali nyamuk di masjid itu habis sholat gatal kaki. Dan orang yang paham, orang yang tahu dengan nikmatnya dekat dengan Allah, ya orang yang dekat dengan Allah. Kita yang tidak dekat dengan Allah ini nggak akan paham bagaimana nikmatnya. Tapi orang yang dekat dengan Allah, maka dia mudah meninggalkan. Kalau orang sudah senang dengan Allah, sudah dekat dengan Allah, maka sholat malam itu memang dia rindukan. Tidur itu bukan hanya untuk istirahat, tapi untuk mendapatkan syarat supaya bisa sholat malam, sholat tahajud. Baca Quran itu memang dinikmati. Makanya wajar Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. 1 rakaatnya 7 juz. Itu bukan Rasulullah sendiri, ada saksinya. Ketika Rasulullah sholat di depan Ka'bah, masuk satu orang sahabat. Kalau bahasa orang sekarang, cah-cah kaipi ulonya. Sholat sahabat tadi belakang Rasulullah. Ketika sholat, Rasulullah ketika itu sedang baca Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz 1/4. Setelah sholat selesai surah Al-Baqarah, kata sahabat tadi, dia cerita, mungkin setelah Al-Baqarah Rasulullah rukuk. Maka setelah selesai Al-Baqarah Nabi sambung baca Al-Imran, tambah 1 juz lagi, sudah 3 juz. Setelah Ali Imran dikira sahabat tadi rukuk, rupanya enggak, sambung An-Nisa, sudah 4 juz lebih.
Oh enggak iya nih kata sahabat tadi. Dihitung-hitung sahabat tadi, dan Rasulullah itu baca Quran bukan kayak kita, kayak kereta api jurusan Tanjung Priok Gambir, kejar tayang. Pokoknya selesai segini, mau salah mau betul mau tidak tahu, pokoknya segitu selesai sehari. Rasulullah tidak, membaca Al-Quran itu sama seperti sebagaimana Jibril membacakan kepada Rasulullah. Diperhatikan per ayat, dengungnya, gunanya, panjang pendeknya, tartil sekali. Dihitung-hitung sahabat Rasulullah itu baca Quran di rakaat yang pertama 7 juz. Berapa Pak? 7 juz. Kalau dibuat di Masjid Syuhada, insya Allah bubar. 7 juz baru 1 rakaat. Dan ketika ruku sahabat itu perhatikan Rasulullah sama panjang rukuknya sebagaimana Rasulullah panjangnya ketika berdiri. Kita bisa berapa hitung itu, berapa lama Rasulullah itu satu rakaat. Masya Allah. Adakah kalau tidak senang, tidak cinta, tidak dekat dengan Allah seperti ini? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Bagi bapak yang pernah umrah, pernah haji, mungkin kalau disuruh kita menghitung-hitung 7 kali putaran ketika tawaf itu lumayan besar. Saya pernah coba secepat-cepatnya 2 jam. Secepat-cepatnya. Kalau itu tidak dinikmatin, terakhirnya habis sa'inya pegang betis. Tapi kalau itu dinikmati, menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah, dia yang bisa cerita bagaimana dekatnya dengan Allah. Dan kapan Allah Subhanahu wa ta'ala paling dekat? Aqrabu ala 'abdihi wa huwa sajidun. Allah itu paling dekat dengan hambanya ketika hambanya sedang sujud kepada Allah. Makanya subuh tadi bangun tidur, sujud kita kepada Allah. Ketika sujud di rumah, panjang-panjangkan curhat kepada Allah. Tapi dalam hati, kalau bahasa Indonesia dibawa sholat, batal sholatnya. Nanti terdengar pula sama kita, entah ibu, entah bapak sholat tahajud di rumah, curhat besar-besar ketika sujud dalam hati, batal sholatnya. Jangan ngomong, dalam hati aja sujud. Nah, ketika sujud itu, disitulah tempat Allah. Karena ketika malam itu Allah turun ke 2/3 bumi. Allah mendengarkan siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang doa kepada Allah, siapa yang hajatnya mau dikabulkan, siapa yang keinginannya mau ditunaikan, siapa yang masalahnya mau diselesaikan, Allah terima waktu itu. Dan Allah cari mana masalah kamu yang kamu mau diselesaikan. Katanya kamu banyak masalah, katanya kamu banyak keinginan, kamu banyak hajat, mana kamu gak minta sekarang. Maka ketika sujud curhat kepada Allah, mau susah kita, mau senang kita, mau bagaimana kita, Allah pasti terima. Keinginan Allah ketika kita subuh ingat Allah, melepaskan keraguan kita kepada dunia ini, ujungnya adalah menjadikan kita orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dekat dengan Allah, semua masalah ini selesai, Pak. Masalah cabai berapa Bu? 125.000, doa sama Allah, ya Allah, turunkan harga cabai. Kalau tidak, turunkan yang membuat harga cabai ini mahal. Turunkan, dia masukkan, dia langsung beli yang lahat. Selesai masalahnya. Apalagi Bu, goreng, minyak goreng, ya Allah, turunkan minyak goreng, tidak apa-apa. Tapi yang besar-besar kali, dengar pula tetangga. Kata tetangga, itu tadi Al-Fatihahnya besar, berarti lagi sholatnya. Ini sekarang doanya minyak goreng pula yang besar, ya Allah. Minta minyak goreng itu harganya turun, harga sawitnya naik, biar senang Pak Ketua kita kan. Minyak gorengnya turun, ibu-ibu senang. Kalau harga sawitnya naik, tua senang. Insya Allah kita pun semua senang, ya kan? Doa kepada Allah. Dan kita ini memang berusaha bagaimana di dunia ini menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kalau jauh daripada Allah nggak usah dibahas, Pak.
Kalau jauh dari Allah itu tidak usah dibahas, pasti susah hidupnya, pasti sengsara hidupnya. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah pasti senang hidupnya. Nabi-nabi itu orang yang paling dekat dengan Allah. Kita boleh ceritakan siapa yang nabi sekarang yang tidak senang. Walaupun Nabi Ayub diterpa dengan penyakit puluhan tahun, tapi dikatakan, wahai Nabiullah Ayub, kapan kamu merasa orang yang paling senang di atas dunia ini? Maka ketika dia menjawab, Nabi Ayub menjawab, ketika Allah sisakan hanya lidah dan hati. Ada namanya sahabat Khabbab bin Al-Arad. Ketika masuk Islam, maka tuannya menyediakan bara api, maka diseretlah Khabbab Al-Arad itu di atas bara api, sehingga lemak-lemak cairan dalam tubuhnya ini memadamkan bara itu. Ketika zaman Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu bertanya, wahai Khabbab, aku pernah mendengar cerita engkau masuk Islam seperti ini. Coba aku lihat mana punggung yang dulu diseret di atas bara api. Maka Khabbab buka, Masya Allah. Kata Umar, aku tidak pernah melihat badan orang satu pun seperti ini. Kemudian Umar bertanya, wahai Khabbab, kapankah engkau merasakan nikmat hidupmu paling nikmat di atas dunia? Apa kata Khabbab? Ketika badan aku dibaringkan di atas bara api dan cairan dalam tubuhku mematikan bara api tersebut. Itulah hidupku yang paling senang. Berarti kalau kita maknakan orang yang susah, tapi kalau dia dalam keadaan dekat dengan Allah jadi senang. Ketika Bilal ta'ala anhu ditanya, wahai Bilal, kapan hidupmu yang paling senang? Padahal Bilal ini ketika akhir hayatnya dia menjadi gubernur di Damaskus, dan istrinya adalah anak seorang raja, wanita paling cantik ketika itu. Bukan dibilangnya ketika aku menikah dengan anak raja macam-macam ini menjadi gubernur macam-macam, enggak. Aku merasakan nikmat yang paling indah dalam hidupku ketika aku dibungkukkan, dijadikan punggungku untuk naiknya tuanku ke atas unta, kemudian diikat di siang hari batu di atas perutku dan dicambuk sepanjang malam oleh tuanku. Itulah aku merasakan nikmat yang paling indah dalam hidup. Kenapa? Dalam ketika itu dia sedang dekat dengan Allah. Makanya ada kata orang, ya Ustaz, saya tidak apa-apa lah Ustaz, masuk neraka tidak apa-apa. Kan ada juga malaikat di neraka. Malaikat itu tidak kepanasan, padahal dia dalam neraka. Itu malaikat. Bapak, jangan coba-coba. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita jadikan subuh hari kita ini subuh yang beriman. Subuh kita sudah mulai dari subuh hari kita ucapkan alhamdulillah, kita berwudu, kita ambil wudu, sholat. Insya Allah masalah kita Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan. Allah akan bantu dalam setiap masalah kita. Allah akan kasih jalan keluar dalam kesempitan hidup kita. Akhirnya karena kita istiqomah subuh kita beriman, maka akhirnya kita akan menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang terkenal di bumi tapi tak terkenal di langit, dan banyak orang terkenal di langit tapi dia tak terkenal di bumi. Kalau sahabat itu terkenal langit dan bumi. Saking terkenalnya Abu Bakar, dia pernah memakai baju terbuat daripada karung goni. Kemudian malaikat Jibril datang setelah perang Tabuk. Sahabat tak punya apa-apa lagi, Abu Bakar tak punya apa-apa lagi, habis. Pakai bajunya terbuat daripada karung goni, kancingnya terbuat dari pelepah duri kurma. Maka ketika itu datang Jibril ketemu Rasulullah SAW memakai baju yang sama dengan apa yang dipakai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah bilang, lain setelah hari ini Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, seluruh penghuni langit memakai baju yang sama seperti yang dipakai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Jadi kalau dekat ni malaikat pun pakai baju kita, Pak. Kata Nabi, satu orang sahabat namanya Hudzaifah keluar dari rumah, kemudian dia bilang Hudzaifah munafik, Hudzaifah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Maka Abu Bakar pun keluar rumah, Umar pun keluar rumah. Terkejut, wahai Hanzalah, kenapa ini kok kamu bilang kamu munafik? Apa yang terjadi? Kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, aku sudah merasakan suasana yang berbeda ketika aku berada di majlis Rasulullah SAW. Ketika aku ada di majlis Rasulullah, Rasulullah menceritakan tentang surga, seakan-akan surga itu di depan mata. Kemudian ketika Rasulullah menceritakan tentang neraka, neraka itu di depan mataku. Hilang semuanya. Yang ada hanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun ketika aku pulang ke rumah, jumpa dengan Oppo, jumpa dengan Samsung, jumpa dengan Redmi, jumpa dengan iPhone, lupa apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Jumpa dengan anak, jumpa dengan istri, jumpa dengan TV, jumpa dengan pekerjaan, lupa dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar? Wahai Hanzalah, kami pun seperti itu. Apa kata Umar? Wahai Hanzalah, saya pun seperti itu. Maka mari sama-sama kita mengajukan masalah ini kepada Rasulullah SAW. Ketika jangan sampai di depan Rasulullah, maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, Hanzalah ini telah berkoar-koar, dibilangnya dirinya munafik. Maka Rasulullah SAW tanya, Hanzalah kenapa? Maka Hanzalah ceritakan seperti tadi, ketika kami ada di majlismu ya Rasulullah, kami merasa dunia ini tidak ada lagi. Yang ada hanya surga dan neraka, yang ada hanya kampung akhirat. Tapi ketika kami pulang ke rumah kami berjumpa dengan anak istri kami, semua cerita tentang surga hilang, semua cerita tentang neraka hilang. Kata Nabi, seandainya hati kamu sama seperti ada di dalam majlisku, di rumahmu sama seperti itu juga, engkau mengingat surga, mengingat neraka, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan kirimkan malaikat yang akan bersalaman kepadamu setiap saat, walaupun kamu berbaring di atas tempat tidur. Namun kata sahabat, untuk sama di majlis Rasulullah dengan di rumah itu sahabat saja tak mampu, apalagi kita. Maka mudah-mudahan subuh kita menjadi subuh yang beriman. Allah mudahkan segala urusan dunia kita, kemudian Allah jadikan kita hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun Allah kasih hidayah untuk menjadikan diri kita orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kajian subuh hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan disampaikan dengan materi yang untuk Ustaz. Semua Bapak Ibu, nanti jam 7.30 kita